Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Hujan mengguyur Seoul malam itu, membasahi jalanan dan menyelimuti kota dalam kabut yang suram. Di dalam ruang IGD Rumah Sakit Seonghwan, cahaya neon putih menyilaukan, mengiris kelelahan dari wajah-wajah tenaga medis yang berjibaku dengan waktu. Di sudut ruangan itu, seorang wanita berdiri dengan wajah datar, namun sorot mata tajam. Dialah So Eui-jin, dokter muda berusia 22 tahun, dengan rambut hitam panjang, menjuntai hingga pinggang, dan tubuh berlekuk yang tersembunyi di balik jas putihnya. Matanya berwarna coklat, namun dingin, seperti menyimpan dinding yang tinggi. So Eui-jin sedang menjahit luka robek pada seorang pria paruhbaya. Tubuh korban dipenuhi memar dan sayatan panjang dari benda tajam. Suara detak jantung mesin monitor berdetak stabil, tapi suasana tetap menegangkan. Pintu ruang IGD terbuka dengan keras. Seorang pria masuk, tubuhnya tinggi dan tegap meski hanya mengenakan kemeja sederhana yang basah karena hujan. Tatapan matanya gelap namun hidup. Sorot ramah namun menyiratkan tekanan batin yang tersembunyi. Dialah Hyun-woo, polisi muda usia 24 tahun yang baru saja dipindahkan ke distrik ini. Ada laporan tentang penusukan berantai yang mulai berulang. Saya datang untuk wawancara korban, ucapnya dengan suara dalam tapi sopan, menatap langsung ke mata Sujin. Sujin tidak menjawab. Ia hanya memandangi pria itu selama beberapa detik. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat napasnya sedikit tercekat. Bukan karena penampilannya yang menarik, tapi ada nuansa aneh yang sulit dijelaskan. Seolah mata itu familiar. Pasien masih tidak sadar. Kembali lain waktu, jawab Sujin datar. Kembali menatap luka yang sedang dijahitnya. Hyun-woo tak pergi. Ia berdiri diam, memperhatikan cara Sujin bekerja. Tangannya tenang, cepat, seolah ia tak sedang menyentuh daging manusia yang menganga, tapi sedang menulis puisi di atas kulit. Kau terlihat muda untuk jadi dokter. Dan kau terlalu tampan untuk jadi polisi. Balas Sujin cepat, tanpa menoleh. Hyun-woo terkekeh pelan. Aku anggap itu pujian. Tak ada yang melanjutkan. Tapi keheningan di antara mereka terasa seperti percikan kecil yang menggantung di udara. Saat Sujin selesai, ia melirik korban. Luka-luka itu bentuknya familiar. Seperti yang ia lihat bertahun lalu. Di berkas kasus lama atau di dalam mimpinya. Ia tak yakin. Hyun-woo akhirnya membuka buku catatan. Aku hanya ingin satu hal. Apa korban sempat mengatakan sesuatu sebelum pingsan? Sojin terdiam, mengingat ucapan lemah yang diucapkan korban sebelum kehilangan kesadaran. Tanganku, mereka mengikatnya. Seperti dulu, seperti dulu. Hyun-woo mencatat cepat, lalu matanya bertemu mata Sojin. Seperti dulu. Dia mengulanginya 2 kali. Mungkin trauma masa lalu. Tapi kata-katanya membuatku tidak nyaman. Jawab Sujin, untuk pertama kalinya menunjukkan ekspresi cemas. Hening, keduanya saling menatap. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti. Soojin merasa tenggorokannya mengering. Tubuhnya menegang. Entah mengapa, kehadiran Hyun-woo mengusik keseimbangannya. Dan entah kenapa juga, ia tidak ingin pria itu pergi. Kalau kau sudah selesai, kembalilah lain waktu. Aku pasti akan kembali, balas Hyun-woo tenang, sebelum berbalik dan berjalan pergi. Saat pintu tertutup di belakangnya, Soojin berdiri diam. Tangannya masih gemetar halus. Bukan karena korban, tapi karena pria itu, Hyun-woo. Dia merasa ada sesuatu yang akan berubah. Sesuatu yang berbahaya, dan mungkin menggairahkan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Soojin tidak bisa tidur. Tatapan mata itu, senyum kecil di sudut bibirnya, dan kalimat, aku pasti akan kembali. Semua terus berputar dalam pikirannya, bagai irama jantung yang tak bisa ditenangkan. Dan di luar sana, dalam hujan yang terus turun, Hyun-woo berdiri di seberang rumah sakit, menatap jendela tempat Sujin berada. Senyumannya hilang, berganti dengan sorot mata gelap. Ia menggenggam kalung kecil di sakunya,
Kalung milik seseorang yang pernah ia kenal 12 tahun lalu. Seseorang yang kini berdiri di balik dinding kaca, dengan rambut hitam menjuntai dan mata coklat yang tak berubah. Seoul mulai terang saat embun, pagi membasahi jendela apartemen Soojin. Tapi yang ada hanya keheningan. Soojin duduk di meja makan sendirian, menatap kopi yang sudah dingin. Pikirannya masih tertinggal di malam sebelumnya. Sosok Hyunwoo, dengan tatapan gelap dan senyum misterius, mengusik sesuatu yang sudah lama ia kubur. Ia membuka laci meja dan menarik keluar sebuah berkas tipis. Di dalamnya, ada fotokopi artikel koran yang sudah menguning. Kasus penculikan bocah. 3 anak hilang, 1 ditemukan selamat. Soojin menatap foto hitam putih, seorang anak lelaki. Wajahnya samar, tapi sorot matanya tidak asing. Ia pernah menyimpan mimpi buruk tentang malam itu. Lorong sempit, tangan terikat, suara anak laki-laki yang terus memanggilnya dari kegelapan. Tapi setiap kali ia mencoba mengingat lebih dalam, semuanya menghilang. Dentuman di pintu membuatnya kaget. Ia buru-buru menyembunyikan berkas itu ke laci dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri Hyunwoo dengan pakaian santai, sweater abu-abu dan celana gelap. "Apa aku terlalu cepat?" tanyanya, membawa 2 gelas kopi hangat. Soojin mengernyit. "Bagaimana kau tahu alamatku?" Hyunwoo hanya mengangkat alis. "Aku seorang polisi. Aku punya cara. Aku bisa laporkan kau karena stalking." Sahutnya datar. "Kalau begitu, izinkan aku masuk sebelum kau benar-benar melakukannya." Soojin mendesah dan membiarkannya masuk. Hyunwoo menatap sekeliling apartemen itu, minimalis, tenang, sepi, tapi ada aroma halus yang membuat ruangan terasa sensual. Bukan dari wewangian, tapi dari wanita yang berdiri di hadapannya. Datar di luar, tapi terasa bergolak di dalam. "Kau tidak terlihat seperti orang yang percaya pada perasaan," ucap Hyunwoo sambil duduk. Soojin menatapnya dengan tatapan curiga. "Apa maksudmu? Kau membangun tembok, menjaga jarak dari semua orang. Tapi aku rasa kau menyimpan sesuatu." Soojin mendekat, duduk di seberangnya. Napas mereka terasa saling bersentuhan. Ada ketegangan samar, bukan pertengkaran, bukan permusuhan, tapi ketegangan antara 2 orang yang tak tahu harus bertarung atau bersentuhan. "Apa kau datang untuk menyelidiki atau mencari tahu tentang aku?" "Keduanya." "Henning." Soojin menatap dalam-dalam. Lalu ia berdiri dan membuka lemari, menarik keluar amplop coklat. Ia melemparkannya ke meja. "Ini rekam medis korban yang kau cari. Ada indikasi luka seperti bekas ikatan tua. Aku tidak pernah lihat luka semacam itu. Seperti dilakukan dengan pola yang sama, seperti di kasus lama." Hyunwoo membuka amplop itu. Ia membaca cepat, lalu menatap Sujin. "Kau tahu soal kasus penculikan belasan tahun lalu?" Sujin memalingkan wajah. "Tidak langsung, tapi aku pernah melihat anak-anak yang selamat. Dan aku pernah bermimpi, seperti aku juga ada di sana. Tapi itu tidak mungkin." "Apa kau yakin?" Tatapannya menajam. Soojin menahan napas. Suasana menjadi berat, seakan ruangan diselimuti oleh bayangan masa lalu. Hyunwoo perlahan berdiri. Ia melangkah ke arahnya. Soojin mundur 1 langkah, tapi tak mampu mengalihkan pandangan. Tubuh pria itu begitu dekat, napasnya hangat, aromanya khas seperti hujan dan kayu tua. "Matamu, aku mengenali matamu," ucap Hyunwoo pelan. Soojin terpaku. 12 tahun lalu, seorang anak perempuan duduk di sudut gudang. Rambutnya panjang, matanya penuh takut, tapi dia memegang tanganku begitu erat. Aku tidak pernah lupa. Napas Sujin tercekat. "Itu tidak mungkin." Hyunwoo perlahan menyentuh pipinya. Ibu jarinya mengusap perlahan di bawah mata Sujin. Sentuhan itu lembut, bukan erotis, tapi intim. Seperti seseorang yang menemukan kembali sesuatu yang hilang sangat lama. Soojin menutup matanya. Emosinya meledak, seperti luka lama terbuka pelan-pelan. Tapi ia tak menangis. Ia hanya berdiri diam, membiarkan sentuhan itu menggali lebih dalam. "Kalau kau anak itu," bisiknya.
Kenapa kau tak bilang dari awal? Hyunwoo tersenyum pahit. Karena aku ingin memastikan apakah kau masih mengingatku. Soojin membuka mata, menatap dalam. Wajah Hyunwoo begitu dekat. Ia bisa mencium aroma napasnya, hangat dan menggoda. Tapi yang lebih mengusik adalah degup jantungnya sendiri. Cepat, tak terkendali. Dalam detik berikutnya, bibir mereka nyaris bertemu. Tapi Soojin mundur pelan, menyeka wajahnya. Aku harus pergi kerja, dan aku akan tetap di sini. Menunggu kau mengingat semuanya. Soojin menatapnya sekali lagi sebelum berjalan pergi. Tapi kali ini langkahnya goyah. Emosinya bergolak. Dan di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai terbuka. Sementara itu, Hyunwoo berdiri menatap langit-langit. Ia merogoh sakunya dan menggenggam kalung kecil. Benda yang dulu pernah ia temukan saat seorang anak perempuan menyelamatkannya dari kegelapan. Soojin mungkin belum sadar. Tapi masa lalu mereka akan segera menelan segalanya. Soojin berdiri di ruang ganti rumah sakit, mengenakan jas dokter putihnya di depan cermin. Wajahnya pucat, namun sorot matanya tajam seperti biasa. Tapi di balik ketenangan itu, pikirannya berputar-putar. Malam sebelumnya tak bisa ia enyahkan. Sentuhan lembut Hyunwoo, suara lirihnya, dan kalung kecil yang ia sempat lihat di genggamannya. Setelah beberapa saat, ia melangkah keluar. Lorong-lorong rumah sakit pagi itu penuh aktivitas. Tapi Soojin seolah berjalan di dunia yang terpisah. Hingga ia masuk ke ruang konsultasi. Pasien pertama sudah duduk. Seorang anak laki-laki bernama Ji-hun, sekitar 7 tahun, dengan luka memar di lengan. Sang ibu tampak gugup. Dia terjatuh lagi. Ucap si ibu cepat, menunduk. Soojin menatap mata si anak. Ada ketakutan, tapi bukan takut pada rasa sakit, melainkan pada apa yang datang setelahnya. Soojin tahu pola ini. Ia telah melihatnya terlalu sering. Sambil memeriksa luka Ji-hun, tangannya berhenti sejenak. Bekas merah itu terlalu rapi, terlalu sistematis. Bukan seperti terjatuh. Soojin menatap memanjang ke arah leher si anak dan melihat garis samar seperti bekas tali. Maaf, saya akan periksa lebih lanjut, ucap Soojin pelan. Ia menekan tombol intercom, meminta perawat senior dan supervisor ke ruangannya. Sang ibu mulai gelisah. Apa ada yang salah? Soojin menatap tajam. Anda boleh menunggu di luar. Ini pemeriksaan lanjutan. Setelah sang ibu keluar, Soojin memeluk Ji-hun dengan tenang, membisikkan sesuatu ke telinganya. Lalu ia menatap ke jendela, pikirannya membara. Sementara itu, di kantor polisi distrik Mapo, Hyunwoo memandangi papan investigasi. Di sana, terdapat deretan foto-foto anak hilang, bekas luka, dan simbol-simbol aneh. Salah satunya berbentuk seperti lingkaran kecil dengan garis menyilang, ditandai merah. Hyunwoo menghela napas. Sudah hampir 3 bulan sejak ia mengejar jejak ini. Semua kasus memiliki pola sama. Korban anak-anak, luka seperti terikat tali, dan trauma verbal yang tidak bisa dijelaskan. Tapi yang lebih mengganggu, di setiap laporan lama, selalu muncul satu nama sebagai dokter pertama yang memeriksa korban. Dr. Choi Soo-jin. Ia membuka laptop, membuka catatan penyelidikan pribadi yang ia kunci dengan enkripsi. Di layar muncul 2 dokumen. 1. Kasus penculikan 3 anak, 2009. 2. Rekam medis Soo-jin, anak tanpa identitas, 2009. Soo-jin adalah anak yang selamat dari kasus itu, tapi tak pernah mengingat detailnya. Ia sempat hilang 2 hari, lalu ditemukan oleh polisi bersama satu anak laki-laki lain yang terluka parah. Bocah itu adalah dirinya sendiri. Hyunwoo menutup laptop dengan cepat saat seniornya masuk. Ada perkembangan dari rumah sakit anak? Tanya sang senior. Ada. Dan sepertinya dokter di sana tahu lebih dari yang dia sadari. Malam hari. Soojin berjalan melewati lorong apartemennya. Tas selempang tergantung lelah di bahunya. Tapi langkahnya terhenti saat melihat selembar kertas terselip di bawah pintunya.
Ia mengambilnya. Isinya hanya satu kalimat. Apakah kamu yakin ingin mengingat semuanya? Ia terpaku. Seketika, dunia seolah runtuh. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Ia mengunci diri di dalam, lalu membuka lemari, mengeluarkan kotak logam tua. Isinya kaset rekaman lama, robekan baju anak-anak, dan satu boneka rusak dengan mata hanya satu. Ia jatuh terduduk, tangan menutup wajah. Ada sesuatu dalam dirinya yang selama ini ia tekan. Ia kubur dalam. Tapi sekarang, semuanya perlahan naik ke permukaan. Di luar apartemen, Hyunwoo berdiri di kejauhan. Ia tak mengetuk pintu. Ia hanya mengawasinya dari balik bayangan malam. Karena kini ia tahu satu hal. Seo-jin bukan hanya korban. Ia adalah kunci. Dan jika mereka tak segera bersatu, jejak dari masa lalu itu akan menelan anak-anak lain dan mereka sendiri. Seo-jin menatap rekaman tua itu dalam diam. Suara rekaman dari kaset berderak pelan, memperdengarkan suara anak kecil yang menangis. Lalu suara jeritan, dan suara laki-laki parau yang tak asing, tapi tak bisa diingat dengan pasti. Tangan Soo-jin bergetar saat mencoba mematikan rekaman, tapi suaranya seperti terpatri di telinganya. Jangan, tolong, jangan. Suara itu miliknya. Soo-jin saat masih anak-anak. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Ia sudah lama menyangkal semuanya, menguburnya dalam bawah sadar, menggantinya dengan realitas buatan. Tapi pesan di kertas dan kedatangan Hyunwoo membuka celah dalam pertahanannya. Ia berdiri dengan langkah tergesa, meraih ponselnya. Tapi sebelum ia sempat menghubungi siapapun, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Seo-jin terdiam. Tak ada intercom, tak ada suara dari luar. Ia mendekat dengan hati-hati, mengintip dari lubang kecil. Hanya keheningan. Tapi di lantai, ada satu kotak kecil. Ia membuka pintu dengan cepat, menengok kanan dan kiri. Kosong. Seo-jin mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalamnya, sebuah foto anak-anak, 2 bocah kecil, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka tertawa di sebuah taman bermain. Dan di belakang foto itu tertulis, "Kamu pernah menyelamatkanku, sekarang giliranku." Seo-jin merosot ke lantai, menggenggam foto itu seperti satu-satunya tali yang menahan kewarasannya. Ia menatap wajah anak laki-laki di foto itu, mata yang gelap, rambut berantakan. Dan dalam detik itu, semua potongan memori melesat masuk seperti pecahan kaca, tangisan, tali, bau tanah lembab, wajah bocah itu yang berdarah-darah. Dan seseorang datang, menyelamatkan mereka. Tapi satu tak sempat lolos. Satu mati, Seo-jin melihatnya, dan lupa dengan sengaja. Sementara itu, Hyunwoo menelusuri berkas lama yang telah dikeluarkan dari arsip. Ia tahu melanggar protokol, tapi ini bukan sekadar kasus. Ini tentang dirinya juga. Tentang masa lalu yang telah ia buang, dan kini kembali menggigit. Di salah satu berkas, ia menemukan laporan forensik. Anak perempuan korban kekerasan ritual 2009. Tidak disebutkan nama, karena anak itu tak bisa bicara selama 3 bulan setelah ditemukan. Anak itu Seo-jin, dan saat melihat nama saksi mata dalam laporan, anak laki-laki tanpa identitas, sementara diberi nama Hyun. Tangannya mengepal. Ingatannya terbuka sedikit demi sedikit. Boneka rusak. Tangan Seo-jin yang menggenggam erat tangannya. Tubuh seorang pria bertopeng. Dan kalung kecil dengan inisial yang sekarang ia bawa setiap saat. Kalung yang ternyata dulunya milik Seo-jin. Malam itu, hujan turun deras. Soo-jin berdiri di bawah pancuran, membiarkan air menghujani tubuhnya. Rambutnya yang panjang menempel di punggungnya, tubuhnya gemetar. Tapi bukan karena dingin. Karena dia tahu, semua ini belum berakhir. Saat ia mengenakan pakaian, ponselnya berdering. "Hyunwoo, kita harus bicara. Sekarang, aku tahu tentang masa lalu kita." Seo-jin terdiam beberapa saat, sebelum menjawab dengan suara pelan. "Datanglah." Beberapa menit kemudian, mereka duduk di ruang tamu apartemen Soo-jin. Hening. Hanya suara hujan dan napas yang tertahan. "Jadi, kita pernah bertemu," ucap Soo-jin pelan, menatap Hyunwoo dalam-dalam. Hyunwoo mengangguk. "Kita tidak hanya bertemu,
kita selamat, bersama. Dan sekarang, orang yang melakukan itu masih ada di luar sana. Sojin menunduk. Aku lupa semuanya. Tapi tubuhmu tidak, jawab Hyunwoo. Instingmu tahu. Dan sekarang mereka mulai muncul lagi. Korban baru, anak-anak, kita harus menghentikannya. Tiba-tiba, hujan terdengar semakin keras. Listrik berkedip sesaat. Dalam gelap sesaat itu, Sojin melihat wajah Hyunwoo dan merasakan sesuatu yang lain. Bukan hanya rasa takut, tapi koneksi dalam luka mereka. Rasa saling membutuhkan. Mereka tidak bergerak, tapi emosi di antara mereka terasa tebal, menggantung seperti kabut. Hanya jarak sejengkal di antara tubuh mereka. Hyunwoo menyentuh pelan pipi Sujin. Masih bisa kau percaya aku? Bisiknya. Sujin menggenggam tangan Hyunwoo, mendekatkan wajah mereka, dan bibir mereka bersentuhan perlahan, lembut, emosional, seperti membuka pintu yang telah lama terkunci. Malam itu, mereka tidak melangkah lebih jauh, tapi ciuman itu cukup untuk menghidupkan luka-luka lama dan menjadikannya kekuatan untuk menghadapi yang akan datang, karena mereka tahu ini belum akhir. Ini baru awal dari kebenaran yang lebih gelap dan lebih dalam. Pagi di Seoul selalu tampak sibuk, tapi pagi ini, Sojin merasa dunia bergerak lebih cepat dari biasanya. Padahal, di dalam tubuhnya, semua melambat. Jantungnya berdetak keras. Tubuhnya lelah, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena bayang-bayang masa kecil yang terus menghantui sejak pertemuan semalam. Hyunwoo telah pergi lebih awal. Ia hanya meninggalkan secangkir kopi panas di meja dapur, dan secarik kertas bertuliskan, ada yang harus kutelusuri, jaga dirimu. Sojin memandangi tulisan itu lama. Tangannya mengelus permukaan cangkir, merasakan kehangatan yang perlahan lenyap, seperti kedamaian yang terus sulit ia raih. Hari ini ia cuti, tapi bukan untuk beristirahat. Ia melangkah menuju ruang penyimpanan apartemennya, tempat kotak-kotak memori dikubur. Di sana, di sudut yang sudah berdebu, ia menarik satu koper tua. Di dalamnya, ada buku-buku catatan, foto-foto lama, dan sebuah boneka rusak, mata sebelahnya lepas, baju usang dengan noda hitam kering. Sojin menatap boneka itu dengan nafas tercekat. Hyun, bisiknya. Tiba-tiba, telepon berdering. Bukan dari Hyunwoo, tapi dari rumah sakit tempat ia bekerja. Sojin, maaf mengganggu. Pasien yang kamu rawat minggu lalu, gadis kecil yang mengalami trauma, dia melarikan diri dari bangsal. Kami tak tahu kemana dia pergi. Sojin tersentak. Dia meninggalkan pesan? Hanya satu gambar di dinding kamarnya. Gambar seorang perempuan berpakaian putih, berdiri di depan cermin dengan bayangan seorang pria di belakangnya. Sojin tak menjawab. Ia langsung menutup telepon dan mengangkat boneka tua itu. Meraih jas putihnya, lalu keluar. Sementara itu, Hyunwoo berdiri di depan sebuah bangunan tua yang telah lama ditinggalkan. Pabrik garmen, terbakar sebagian, lalu dibiarkan begitu saja. Ia mendapatkan lokasi ini dari catatan lama polisi, tertulis sebagai lokasi ritual sesat yang gagal diungkap karena kekurangan bukti. Tapi laporan saksi menyebut 2 anak selamat ditemukan tak jauh dari tempat ini. Dan satu pelaku menghilang. Langkah Hyunwoo menelusuri lantai berderak. Bau lembab dan sisa arang membaur dalam udara. Di tengah ruangan, ia melihat simbol aneh yang dilukis di lantai. Bekas lilin. Dan bercak coklat yang masih samar tertinggal. Ia memotret semuanya, lalu duduk dan membuka catatan kecilnya. Semakin ia menggali, semakin kuat perasaan bahwa semua ini terhubung. Bukan hanya pada Sujin, tapi padanya juga. Waktu kecil, ia sering mengalami mimpi aneh, suara tangisan, bau darah, bayangan seseorang menjerit. Tapi yang paling sering, ia memimpikan seorang gadis kecil yang memeluknya erat sambil berbisik, "Jangan mati, ya." Dan kini, ia tahu siapa gadis itu. Sojin tiba di rumah sakit, langsung menuju kamar si gadis kecil yang kabur. Dindingnya penuh coretan krayon. Semuanya menggambarkan satu hal. Perempuan berbaju putih dan bayangan pria. Tapi ada satu gambar yang membuat Sojin membeku.
Gambar seorang anak laki-laki dengan mata hitam, menangis di tengah hujan, memeluk boneka rusak. Seo-jin terduduk. Ia membuka ponsel dan menghubungi Hyunwoo. Anak itu, dia menggambarmu saat kau kecil. Suara di ujung telepon hening sejenak. Aku sudah tahu, dan aku rasa semua anak yang menjadi korban memiliki satu pola. Mereka semua punya trauma masa kecil yang serupa. Dan semuanya seolah diarahkan untuk mendekat ke kita. Maksudmu, kita umpan? Ya, tapi bukan sembarang umpan. Mereka tahu, kau yang bisa membuka gerbang ingatan. Dan aku bagian dari teka-teki itu. Seo-jin menggigit bibir. Kau menyimpan sesuatu dariku. Ya, jawab Hyunwoo akhirnya. Aku tahu siapa dalangnya. Tapi aku belum punya bukti cukup. Seo-jin, orang itu dekat denganmu. Seo-jin terdiam, nafasnya memburu. Malamnya mereka bertemu lagi, tapi bukan dalam damai. Ketegangan mengendap di antara mereka. Hyunwoo menatap Soo-jin tajam. Apa kau ingat siapa dokter yang merawatmu setelah kejadian itu? Seo-jin mengernyit. Tidak, hanya samar. Ada seorang pria tua, Dr. Ji Sang-ho. Dunia Soo-jin seolah runtuh. Dia direktur rumah sakit tempatku bekerja sekarang. Hyunwoo mengangguk. Dan dia adalah ayah tiriku. Seo-jin mundur satu langkah. Kau bohong. Tidak, aku tak pernah mengakuinya. Aku tinggal bersamanya sejak ibuku meninggal. Dan sejak itu, aku mulai mimpi buruk. Mulai melihat kilasan masa lalu. Karena dia menyembunyikan semuanya. Dan aku percaya, dia terlibat dalam semua ini. Termasuk eksperimen keji yang dilakukan pada anak-anak trauma. Soo-jin bergetar, tangannya gemetar. Itu berarti kau tak pernah pulih sepenuhnya, Soo-jin, karena dia tak pernah ingin kau pulih. Kau hanya pion, sama seperti aku. Dalam sunyi malam, mereka saling menatap. Luka mereka kini terbuka sepenuhnya. Tapi di balik luka itu, ada satu cahaya kecil. Mereka punya satu sama lain, dan bersama mereka akan membongkar semuanya. Tapi mereka tak tahu bahwa seseorang telah memperhatikan mereka sejak awal. Pagi yang basah menyelimuti Seoul. Udara dingin merayap di sela-sela jendela rumah sakit saat Soo-jin melangkah pelan menyusuri lorong lantai atas. Pandangan matanya kosong, namun jari-jarinya mengepal, penuh tekad. Semalam ia tak bisa tidur. Kata-kata Hyunwoo terus berputar di kepalanya. Kau hanya pion, sama seperti aku. Ia menatap pintu kantor Direktur Ji Sang-ho. Sosok yang selama ini dianggapnya sebagai figur teladan di dunia medis. Lelaki parubaya dengan senyum penuh wibawa dan suara lembut menenangkan. Tapi kini, semuanya kabur. Seo-jin menarik napas dalam dan mengetuk pintu. Masuk, suara pria itu terdengar seperti biasa. Direktur Ji duduk di belakang mejanya, mengenakan jas putih, menyambut Soo-jin dengan senyum hangat. Soo-jin, kau datang lebih awal hari ini. Soo-jin tersenyum tipis. Aku hanya ingin bicara. Apa ada masalah dengan pasien? Dengan masa kecilku? Ji Sang-ho terdiam. Wajahnya tetap tenang, namun matanya mengerut sesaat. Apa maksudmu? Seo-jin melangkah lebih dekat. Kenapa saya tidak pernah punya catatan medis sebelum usia 7 tahun? Bahkan tak ada data sekolah dasar saya. Semua seperti lenyap. Senyum Ji Sang-ho tak berubah, tapi nadanya lebih pelan. Trauma berat bisa menyebabkan amnesia masa kecil. Kau tahu itu. Aku tahu teori itu, tapi tidak dengan semua catatan hilang secara sistematis. Dan kenapa kau tak pernah menyebut bahwa kau mengenal ibuku? Ji Sang-ho berdiri perlahan, menyandarkan tubuhnya pada meja. Karena aku tak ingin kau kembali ke tempat gelap itu, Soo-jin. Tempat gelap yang kau ciptakan, bisiknya, penuh amarah terpendam. Tiba-tiba, pintu kantor terbuka. Hyunwoo masuk tanpa mengetuk. Tangannya memegang sebuah map besar, berisi dokumen dan foto-foto hasil penyelidikan. Direktur Ji, ucapnya dingin, kita perlu bicara. Di luar institusi ini. Ji Sang-ho hanya tertawa kecil. Hyunwoo, anak keras kepala yang dulu suka bersembunyi di bawah meja makan, masih tidak berubah.
Sujin menatap Hyunwoo dengan pandangan penuh tanya. Kau tinggal bersamanya? Sejak kecil? Hyunwoo hanya menjawab dengan lirih. Aku tinggal di rumah yang salah. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga berada di kantor polisi. Tapi tak semua anggota mendukung investigasi Hyunwoo. Direktur Ji adalah tokoh penting. Sponsor besar rumah sakit, juga relasi kuat di kalangan pejabat. Tak ada cukup bukti, kata salah satu perwira. Dan semua korban anak-anak itu tidak bisa memberikan kesaksian karena trauma berat. Ini akan menyulitkan dakwaan. Di luar kantor polisi, hujan mulai turun. Soo-jin duduk diam dalam mobil bersama Hyunwoo. Semua ini seperti sia-sia, gumamnya. Hyunwoo menoleh padanya. Kau tidak sia-sia, karena kau yang membuatku terus maju. Tatapan mereka bertaut. Dalam senyap, mereka saling berbagi luka, saling menjahit bagian diri yang rusak. Tangan Sujin menyentuh pipi Hyunwoo. Sentuhan itu lembut, emosional, lebih dalam dari pelukan manapun. Saat wajah mereka semakin dekat, bibir mereka bersentuhan. Bukan ciuman penuh gairah, melainkan ciuman penuh rasa sakit, ketakutan, dan keberanian. Tapi momen itu terputus oleh suara ponsel. Pesan masuk di layar Hyunwoo. Jika kau terus menggali, kau akan berpisah dengannya. Aku tahu kelemahanmu. JSH. Hyunwoo langsung mengepal. Sujin membaca pesan itu. Ia tak takut, justru sebaliknya. Malam itu, Sujin kembali ke rumahnya. Tapi saat ia membuka pintu, lampu padam. Langkah kakinya menyusuri ruang tamu yang gelap. Ia memanggil nama Hyunwoo, tapi tak ada jawaban. Tiba-tiba, suara rekaman terdengar dari dalam kamarnya. Namamu adalah percobaan, bukan anugerah. Soo-jin, subjek 6, generasi kedua. Soo-jin menahan napas. Ia melangkah masuk ke kamar. Di atas ranjang, ada foto lamanya. Saat kecil, bersama 5 anak lain. Semua wajah dicoret, kecuali dirinya. Dan di dinding, terpaku sebuah paku besar. Darah menetes dari sana, menetes ke lantai, membentuk huruf J. Soo-jin mundur perlahan, lalu berbalik. Dan di balik pintu, berdiri seorang wanita tua dengan tatapan kosong. Soo-jin. Soo-jin menahan napas. Ibu, wanita itu tersenyum dingin. Maafkan aku. Aku tak bisa melindungimu. Lalu ia terjatuh. Di lehernya, luka, sayatan dalam, dan tak ada detak jantung. Ketika Hyunwoo tiba, Soo-jin sudah terduduk dalam pelukan tubuh ibunya yang dingin. Tangisnya tak keluar. Ia sudah terlalu kosong. Hyunwoo memeluknya dari belakang, memejamkan mata. Aku bersumpah, ini tidak akan berakhir begini. Dari kejauhan, sebuah kamera tersembunyi menyala, merekam semuanya. Dan seseorang tertawa pelan di ruangan yang penuh layar monitor. Emosi manusia adalah senjata paling berbahaya. Salju turun perlahan di langit Seoul, menutupi luka kota yang tak terlihat. Di luar rumah duka, wartawan telah berkumpul, memotret wajah Soo-jin dari balik mobil hitam yang mengantarnya. Tapi Soo-jin tetap diam, menunduk. Wajahnya putih pucat, tak setetes air mata pun tumpah. Ia menggenggam surat kecil yang ditemukan di tangan ibunya saat jenazahnya dievakuasi. Sebuah surat dengan satu kalimat, "Maaf karena membiarkan mereka mengubahmu." Hyunwoo berdiri tak jauh darinya. Tubuhnya tegap, tapi wajahnya diliputi rasa bersalah. Sejak malam kemarin, ia belum tidur. Kamera pengawas di rumah Soo-jin diretas. Pelaku pembunuhan profesional tak meninggalkan jejak, hanya rekaman yang disengaja. Seolah itu permainan. Semua ini berhubungan dengan masa kecilmu, Soo-jin, ucapnya lirih. Aku tahu, balas Soo-jin. Aku hanya belum siap mengingat semuanya. Hening 1 jam. Hyunwoo, katanya lagi, pelan. Kalau kau tahu siapa aku sebenarnya, kau masih akan melihatku seperti ini. Hyunwoo mendekat. Tangan besarnya menyentuh pipi Soo-jin, dingin karena angin. Aku tidak tahu siapa kau dulu, tapi aku tahu siapa kau hari ini. Dan itu cukup. Perlahan, Soo-jin menatap matanya. Ada sesuatu yang bergolak di dalam dadanya, bukan sekadar duka, melainkan letupan rasa yang tak bisa diredam lagi. Tapi bukan waktunya tenggelam dalam pelukan. Belum. Malam itu,
Mereka kembali ke kantor polisi. Hyunwoo menunjukkan berkas rahasia dari salah satu unit bawah tanah yang dulu dibubarkan, proyek medis ilegal bernama Project Nest. Proyek ini dikembangkan 20 tahun lalu, jelas Hyunwoo. Anak-anak yang diberikan oleh orang tua bermasalah, lalu dibesarkan sebagai subjek eksperimen psikologis dan biologis. Tujuannya menciptakan generasi dokter yang mampu mengendalikan emosi mereka, atau lebih tepatnya, tidak punya emosi. Sojin terdiam. Kau, salah satu dari mereka, ucap Hyunwoo. Pelan, Sojin memejamkan mata. Gambar-gambar samar mulai muncul dalam kepalanya. Lorong-lorong putih, jarum-jarum tajam. Anak-anak menangis dalam ruangan kaca. Seorang anak laki-laki yang selalu menghiburnya dengan senyuman, dan Direktur Ji Sang-ho yang selalu menyebutnya, subjek 6, aku mengenalnya, bisik Sujin. Anak laki-laki itu, Hyunwoo menatapnya, napasnya tercekat. Sojin perlahan berdiri. Dia selalu bilang, kita akan keluar dari sini, kita akan hidup bebas. Tapi aku lupa wajahnya. Hyunwoo menggenggam tangannya. Karena itu aku ada di sini. Sojin memandangnya. Terkejut. Hyunwoo menunduk. Aku, anak laki-laki itu. Butuh waktu beberapa detik bagi Sojin untuk memprosesnya. Dunia seperti berhenti. Kau, Hyunwoo mengangguk. Aku ingat semuanya, tapi aku pura-pura tidak tahu. Karena, jika aku mengaku, aku akan kehilangan posisiku. Dan kau tidak akan pernah percaya padaku. Sojin berjalan mundur. Tangannya gemetar. Kau membohongiku. Aku melindungimu. Dengan menyembunyikan siapa dirimu. Dengan memastikan kau tak kembali ke dunia itu sendirian. Air mata pertama akhirnya jatuh dari mata Sujin. Ia berusaha menahannya, tapi tubuhnya tak kuat. Kenapa semuanya harus begini, Hyunwoo? Hyunwoo mendekat. Memeluknya dari belakang. Kali ini Sujin tak menolak. Ia membiarkan tubuhnya jatuh dalam dekapan itu. Tubuh yang hangat, yang pernah bersamanya di ruang gelap bertahun-tahun lalu. Karena kita adalah saksi dari dunia yang ingin dilupakan banyak orang. Bisik Hyunwoo, tapi kita tidak boleh lupa. Malam itu, di apartemen Hyunwoo, keduanya duduk berdua dalam diam, tak ada kata, hanya napas yang saling mengisi udara. Sojin bersandar di dadanya, tubuhnya hangat, karena pelukan pria yang dulu hanya muncul dalam mimpi-mimpi buruk. Tangan Hyunwoo membelai rambut hitamnya perlahan, lembut, sentuhan yang mengobati. Mereka tak berbicara, tapi tubuh mereka berkomunikasi. Bibir Sujin menyentuh lehernya, ragu tapi jujur. Dan Hyunwoo membalas dengan ciuman di keningnya, penuh perlindungan. Mereka saling menjelajahi luka satu sama lain dengan penuh penghargaan. Bukan karena nafsu, tapi karena kerinduan yang terpendam bertahun-tahun. Tangan mereka saling menggenggam. Tak lebih dari itu malam ini. Karena mereka tahu, cinta sejati dimulai dari luka yang sama. Dan sebelum pagi tiba, Sojin berbisik di telinganya. Ayo kita akhiri semua ini. Pagi hari di Seoul terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah kota ikut menahan napas untuk apa yang akan terjadi hari ini. Sujin berdiri di depan cermin apartemen Hyunwoo, mengenakan mantel hitam dan mengenakan lipstik merah yang jarang dipakainya. Di balik sikap cueknya, hari ini dia bersiap menjadi seseorang yang berbeda. Bukan hanya dokter, bukan hanya korban masa lalu, tapi seorang wanita yang akan mengungkap dosa yang selama ini tersembunyi di balik institusi elit yang menyebut dirinya penyelamat. Hyunwoo masuk ke kamar dengan berkas-berkas rahasia yang sudah dikompilasinya semalaman. Wajahnya lelah, tapi tatapannya tajam, dipenuhi tekad. Direktur Ji Sang-ho akan menghadiri forum kedokteran swasta hari ini. Aku sudah dapat akses masuk dari informan dalam, katanya. Forum itu dilindungi polisi. Tanya Sujin. Ya, tapi kita punya satu kelebihan. Aku petugas, dan kau subjek eksperimen yang berhasil kabur. Senyum tipis Sojin muncul. Aku siap membuka luka itu. Forum berlangsung di lantai tertinggi sebuah hotel mewah di Gangnam. Aula luas itu dipenuhi para dokter ternama, pejabat rumah sakit, dan investor dari luar negeri. Semuanya berseragam formal, tersenyum penuh basa-basi di balik kacamata mahal dan dasi sutra. Sojin dan Hyunwoo menyusup masuk dengan identitas palsu.
Saat mikrofon dibuka untuk sesi tanya-jawab, Seo-jin berdiri. Saya memiliki satu pertanyaan untuk Direktur Ji. Katanya lantang. Apakah Anda masih ingat proyek NES? Seketika ruangan menjadi hening. Direktur Ji, pria tua dengan kacamata tipis dan senyum licin, membeku sejenak. Matanya menatap tajam ke arah Seo-jin, lalu tertawa kecil. Saya tidak tahu apa maksud Anda, Nona. Soo-jin melepas ID palsunya. Saya adalah subjek 6. Suara mikrofon menggema dan para tamu mulai berbisik. Hyunwoo maju ke depan, membuka file berisi bukti dan rekaman lama, termasuk hasil tes psikologis anak-anak eksperimen yang diberi obat penekan empati dan identitas. Project NES adalah kejahatan. Anak-anak dijadikan mesin medis tanpa emosi. Mereka memanipulasi hormon, bahkan mematikan bagian otak tertentu, kata Hyunwoo. Seo-jin adalah satu-satunya yang berhasil kabur. Direktur Ji bangkit, mencoba berjalan keluar. Namun di pintu masuk, polisi telah bersiap menahannya, dipimpin oleh rekan Hyunwoo sendiri yang sebelumnya diam-diam ikut menyelidiki kasus ini. Di luar gedung, udara dingin menggigit kulit. Tapi Seo-jin justru tertawa kecil. Kita benar-benar membuka luka ini ya, dan akan terus menjaganya agar tak ditutup lagi, sahut Hyunwoo. Mereka berdua berjalan menyusuri trotoar. Perlahan, tanpa terburu-buru. Tapi kali ini, Soo-jin menggenggam tangan Hyunwoo terlebih dahulu. Erat. Malam itu, di apartemen, tak ada lagi keraguan. Seo-jin menarik Hyunwoo ke dalam kamar. Cahayanya temaram. Di bawah selimut langit Seoul yang tak berbintang. Mereka saling menatap, tak berkata-kata, hanya merasakan setiap napas dan detak jantung. Hyunwoo membelai tubuh Seo-jin dengan pelan, seolah setiap bagian dirinya adalah kenangan yang perlu disembuhkan. Seo-jin mengusap wajah Hyunwoo, mencium setiap luka batin yang tersembunyi di balik senyumnya selama ini. Mereka berdua tidak saling memiliki, mereka saling melepas. Karena malam itu, mereka bukan dua orang dewasa yang saling menginginkan, tapi dua anak kecil yang akhirnya menemukan rumah di pelukan masing-masing. Tubuh mereka menyatu dalam irama pelan, tak terburu, tak diburu, tapi mendalam, emosional, penuh rasa bersalah, tapi juga pengampunan. Ketika semuanya selesai, Soo-jin menatap Hyunwoo dalam pelukannya. Apa kau akan terus bersamaku setelah semua ini? Hyunwoo mengecup keningnya. Aku ada di sini bukan untuk menyelamatkanmu, tapi untuk tetap tinggal. Namun tepat saat fajar muncul, ponsel Hyunwoo bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Menurutmu hanya Direktur Ji yang terlibat? Ingat siapa yang menyelamatkanmu dari eksperimen itu? Hujan mengguyur kota Seoul seperti mencuci seluruh luka yang tersembunyi di balik lampu-lampu jalan yang temaram. Seo-jin berdiri di depan jendela apartemennya, menatap titik-titik air di balik kaca. Di belakangnya, meja makan masih berantakan dengan berkas medis, rekam jejak pasien-pasien NES yang terus memburu pikirannya. Pintu diketuk 3 kali. Seo-jin menoleh pelan, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Dia tahu siapa yang datang. Hyunwoo masuk tanpa banyak bicara. Wajahnya dingin, tapi matanya gelap dan lelah. Dia membawa sebuah amplop tebal dan flash disk kecil. Aku tahu kau ingin kebenaran, ucapnya akhirnya. Dan aku berhutang segalanya padamu. Seo-jin duduk perlahan, tak menjawab. Hyunwoo menarik napas panjang dan mulai bercerita. Aku bukan cuma polisi yang menginvestigasi NES. Aku adalah bagian dari proyek bayangan yang sama, Unit Ghost Seed. Mereka menanamkan identitas, menghapus trauma, dan menciptakan pengabdi tanpa masa lalu. Aku salah satu subjek yang sukses, atau seharusnya sukses. Seo-jin menegang. Hyunwoo melanjutkan. Suaranya mulai bergetar, tapi sesuatu di dalam diriku retak sejak pertama kali bertemu denganmu. Perasaan itu tidak sesuai dengan template yang mereka tanamkan. Aku seharusnya tidak merasakan cinta. Aku seharusnya tidak merasa takut kehilangan. Tapi sejak malam itu di gang belakang rumah sakit, semuanya berubah. Seo-jin menatapnya tajam. Jadi selama ini kamu berbohong sebagian, sahut Hyunwoo jujur. Bukan karena ingin memanfaatkanmu, tapi karena aku takut. Begitu kamu tahu siapa aku sebenarnya, kamu akan pergi. Hening panjang membungkus ruangan.
Hanya suara hujan yang menemani. Seo-jin berdiri, mendekatinya. Aku tidak marah karena kamu berbohong. Aku marah karena kamu menahan luka sendirian. Hyunwoo menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, Seo-jin menyentuh wajahnya. Lembut, seperti menyentuh kaca yang hampir pecah. Kalau kamu bagian dari proyek itu, maka aku pun sama. Kita sama-sama pecahan dari sistem busuk, tapi kita juga punya pilihan, Woo, untuk menjadi lebih dari trauma kita. Malam itu, mereka duduk berdampingan, membaca semua dokumen dan data yang dibawa Hyunwoo. Di layar laptop, terungkap daftar nama, eksperimen, dan video pengakuan dari orang-orang di balik Project Nest dan Ghost Seed. Satu nama mencuat, Dr. Yoon Jae-won, mantan direktur riset, dan ayah kandung Hyunwoo. Seo-jin membeku. Dia menyerahkanmu ke program eksperimen sejak usia 2 tahun, dengan alasan untuk menyelamatkan generasi berikutnya dari kelemahan emosional. Suara Soo-jin nyaris tak terdengar. Hyunwoo hanya bisa terdiam. Dinding emosional terakhirnya runtuh malam itu. Namun di tengah kehancuran, ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Ikatan yang tak dibangun dari kebohongan, melainkan keberanian untuk tetap tinggal meski semua kebenaran menyakitkan. Menjelang pagi, Seo-jin menyandarkan kepala di dada Hyunwoo. Ia bisa mendengar detak jantung yang tak lagi disetir sistem, tapi karena rasa cinta yang nyata. Besok, bisiknya, kita buka semuanya ke publik. Hyunwoo menatapnya. Itu akan menghancurkan banyak pihak, termasuk ayahku, tapi bisa menyelamatkan yang lain. Hyunwoo mengangguk pelan. Kalau bersamamu, aku berani. Cahaya pagi menyelinap masuk ke dalam ruangan. Bukan lagi sebagai pertanda hari yang biasa, tapi pertanda bahwa perang diam-diam yang mereka hadapi akan segera dibawa ke terang. Cahaya matahari pagi menelusup melalui tirai tipis apartemen Soo-jin. Aroma kopi menggantung di udara, tapi tak satu pun dari mereka menyentuhnya. Di hadapan mereka, layar laptop menampilkan email yang sudah siap dikirim, berisi dokumen, video, dan pengakuan Hyunwoo. Penerimanya, media nasional, lembaga HAM, dan asosiasi medis internasional. Begitu kau tekan kirim, hidup kita berubah selamanya, kata Soo-jin dengan suara rendah. Hyunwoo berdiri di sampingnya, tak mengenakan seragam polisi. Dia mengenakan kaos hitam polos, wajahnya lebih tenang dari sebelumnya. Seolah untuk pertama kalinya, sejak kecil, ia menjadi dirinya sendiri. Aku siap. Bahkan kalau aku harus kehilangan segalanya. Ucapnya. Seo-jin menatapnya dalam. Kamu tidak kehilangan aku. Klik. Email itu terkirim. Dalam 24 jam, dunia berubah. Berita tentang Project Nest dan Ghost Seed meledak di mana-mana. Wawancara, rekaman eksperimen, dan pengakuan dari Hyunwoo menjadi viral. Demonstrasi pecah di berbagai rumah sakit yang terafiliasi dengan Nest. Beberapa pejabat rumah sakit dan mantan anggota proyek ditangkap. Namun, harga dari kejujuran tak murah. Hyunwoo dicopot dari kepolisian karena menyembunyikan identitas dan keterlibatannya dalam eksperimen ilegal. Meski dia tak dijatuhi hukuman karena statusnya sebagai korban. Dia menghilang dari media, menjauh dari publik, menolak semua wawancara. Seo-jin juga mengundurkan diri dari rumah sakit tempatnya bekerja. Ia tak ingin lagi menjadi bagian dari sistem yang pernah ia percayai. Tapi bukan berarti ia menyerah. Beberapa bulan kemudian, di sebuah kota kecil di pesisir selatan Korea, angin laut berhembus lembut. Di antara deretan rumah dengan atap berwarna pastel, sebuah klinik kecil berdiri dengan papan bertuliskan, Klinik Sinar Baru, tempat penyembuhan tanpa rasa takut. Di dalamnya, Soo-jin tengah memeriksa seorang anak kecil dengan senyum hangat. Di belakangnya, terdengar suara familiar. Pasien berikutnya sudah siap, dokter. Hyunwoo muncul dari balik pintu. Kini mengenakan kemeja putih. Rambutnya lebih panjang dan sedikit berantakan. Ia bukan lagi polisi. Ia menjadi asisten di klinik.
membantu menangani kasus trauma emosional. Kadang hanya dengan mendengarkan, kadang dengan memeluk pasien yang butuh pelukan paling tulus. Soojin menyeringai, "Sabar, Suster Hyun, kau terlalu semangat. Jangan panggil aku suster." Protesnya dengan wajah memerah. Anak kecil di ruang periksa tertawa. Soojin mengedipkan mata. "Kau tampan saat tersipu, tahu?" Mereka tertawa. Tidak keras, tapi cukup hangat untuk membuat ruangan kecil itu terasa seperti rumah. Malam itu, mereka duduk di atap klinik. Bintang-bintang terlihat jelas, sesuatu yang dulu tak pernah mereka lihat di Seoul. Sojin menyandarkan kepalanya di bahu Hyunwoo, sementara angin laut membelai rambut panjangnya yang hitam berkilau. "Masih merasa bersalah?" tanya Sujin pelan. "Kadang," jawab Hyunwoo jujur. "Tapi sekarang aku tahu. Aku boleh merasa. Aku boleh menangis, menyayangi, dan takut." "Karena kamu manusia." Hyunwoo menatapnya. "Dan kamu penyelamatku." Sujin tersenyum, lalu membisikkan sesuatu di telinganya, begitu pelan namun penuh makna. "Aku ingin membangun masa depan bersamamu, tanpa rahasia." Hyunwoo memeluknya erat. Di pelukannya, Sujin tahu, luka mereka tak hilang, tapi kini ada cinta yang cukup untuk menyembuhkannya perlahan. Mereka tak lagi berdiri di bawah bayang-bayang masa lalu. Mereka berjalan menuju cahaya. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.